Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah itu diantaranya adalah kita ini diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam. Saya katakan bahwa memeluk agama Islam itu merupakan karunia yang terbesar di dalam kehidupan kita, karena memang Islam itu adalah agama pilihan Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di situ ada kalimat wa raditu lakum, ridho, aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Kalau Allah itu ridho, berarti itu adalah sebuah bentuk kemuliaan. Dan kita ini memeluk agama Islam, itu berarti kita diridhoi oleh Allah. Di samping itu, Islam itu adalah agama yang benar ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka posisinya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali memeluk agama Islam. Jadi dengan izin Allah, alhamdulillah kita diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam, dan mudah-mudahan ini sampai kita nanti dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah Islam itu adalah sihatul fahmi. Sihatul fahmi itu berarti pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Apakah orang Islam itu ada yang tidak benar pemahamannya? Banyak. Tidak semua orang yang memeluk Islam itu dia mendapatkan karunia yang nomor 2. Kalau umpamanya tidak ada pemahaman yang tidak benar, tentu Rasulullah tidak akan mengatakan sataftariqu ummati ala thalathati wa sab'ina firqah ya kulluhum finnar illa wahida. Ya, tentu tidak akan muncul sabda semacam ini. Nabi bilang nanti akan muncul 73. Umatku nanti itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu ummati ala thalathati wa sab'ina firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Di dalam salah satu riwayat Rasul mengatakan kulluhum finnar, semuanya itu ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala illa wahidah, kecuali satu. Loh, di sini sudah jelas ada 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi itu mereka sebagai ahlun nar. Ada 70
dua golongan yang dianggap Nabi sebagai firqah dhalalah yang dimasukkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak ada pemahaman yang benar di dalam Islam itu. Maka illa wahidah, kecuali yang satu. Ditanya Rasulullah Muhammad SAW itu, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu yang masuk surga itu siapa? Yang kita sebut dengan firqatun najiyah, yang kita sebut alaihi wa ashabi. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi itu berarti orang yang memang di dalam pemahaman keislamannya itu dia berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, dan berpegang teguh kepada tariqahnya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian diantaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiin addu biha bin nawajid. Rasulullah pun juga menggambarkan nanti akan muncul sebuah firqah yang di dalam hadis muttafaq alaih itu Rasulullah mengatakan, fa idza laqitum faqatiluhum. Kalau kalian nanti ketemu dengan firqah yang ini, maka faqatiluhum, maka perangi mereka. Ada sebuah firqah yang oleh Rasulullah itu disebut dengan kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Rasulullah menyebut nanti ada firqah yang kalau kita ketemu dengan firqah mereka ini, kita itu disuruh untuk memerangi. Dan itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka ini betul-betul diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Firqah ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan firqah Khawarij. Firqah Khawarij. Di akhir zaman Rasulullah menyebut bahwa firqah semacam ini akan muncul juga. Di situ disebutkan dengan ahdatsul asnan. Ada firqah semacam ini yang disebut dengan ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, yaqra'unal Qur'an wa la tuzawwiju hanajirahum itu. Mereka usianya muda-muda. Sufahaul ahlam, sufaha itu kan bodoh. Jadi pemahaman terhadap Al-Qur'annya begitu dangkalnya, Masya Allah. Dan kemudian mereka itu yaqra'unal Qur'an. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tapi fala tuzawwiju hanajirahum. Bacaan-bacaan Al-Qur'an itu tidak nyampe kepada kerongkongan mereka. Kita gambarkan, kita lihat bagaimana perdebatan Ibnu Abbas dengan kelompok semacam ini. Dan ini kata Rasulullah sampai nanti akan muncul kelompok-kelompok model semacam ini. Kelompok yang begitu gampangnya mengkafirkan sesama muslim, kelompok yang begitu gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin, kaum Khawarij ini. Suatu saat ketika akan terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij ini, ya, memang diperangi, disuruh oleh Rasulullah untuk memerangi kaum semacam ini. Ibnu Abbas itu minta izin untuk mendatangi orang-orang semacam ini. Kemudian Ibnu Abbas itu memakai sebuah jubah yang terbaik dari Yaman, hullatun di situ di dalam bahasa hadis. Ini dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, khawatir kalau Ali bin Ibnu Abbas itu nanti akan dibunuh oleh mereka ini. Tapi tetap Ibnu Abbas meyakinkan bahwa mereka tidak akan melakukan semacam itu. Karena memang Ibnu Abbas yakin dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kelompok mereka ini dengan memakai baju yang bagus itu, belum orang-orang Khawarij itu sudah menganggap Ibnu Abbas ini sebagai orang yang munkar, orang yang melakukan bid'ah yang munkarah, karena menganggap bahwa Ibnu Abbas sudah memakai baju yang bagus yang dia pakai, yang namanya hullah dari Yaman itu. Karena menurut pemahaman mereka orang Islam itu ya pakaiannya sederhana dan seterusnya seperti itu. Dia kemudian tanya kepada Ibnu Abbas, ini pakaian yang kayak apa, model semacam ini? Ibnu Abbas kemudian mengatakan, saya pernah menyaksikan orang yang lebih baik, ya, orang yang lebih baik, dia memakai baju yang lebih baik daripada yang saya pakai ini. Yang kemudian Ibnu Abbas menyebutkan salah satu ayat itu di dalam surah Al-A'raf itu, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibatin minar rizqi.
Diam ini Khawarij ini, nggak bisa jawab apa-apa. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang-orang Khawarij ini, kalian itu sebenarnya masalahnya apa? Kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kalian mengkafirkan sahabat Ansar, kalian mengkafirkan sahabat Muhajirin, masalahnya apa sebenarnya? Jadi ini firqah yang disebut oleh Rasulullah sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka, ini adalah firqah yang paling gampang menganggap orang lain kafir, paling gampang menghalalkan darah kaum muslimin yang lain karena perbedaan pendapat itu. Ini kemudian Khawarij hanya mengatakan cukup 3 saja, cukup 3 saja yang saya sampaikan kepada Anda. Kenapa kita ini keluar dari barisan Ali? Yang dikatakan oleh Khawarij itu yang pertama adalah bahwa dianggapnya Ali sudah kafir itu karena mengambil manusia, ya, mengambil manusia sebagai pemutus-pemutus kebijakan. Dalam posisi tahkim pada waktu itu ada Amr bin As dan ada Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Amr bin As itu dari kubunya Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari dari kubunya Ali bin Abi Thalib. Diadakan tahkim dan kemudian diputuskan perkaranya. Itu menurut Khawarij ini sudah kafir karena mengambil manusia sebagai pemutus sebuah kebijakan. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh Khawarij untuk mengkafirkan Ansar, Muhajirin dan Ali itu adalah karena Ali bin Abi Thalib pas ketika terjadi peperangan Jamal itu Ali bin Abi Thalib tidak merampas, tidak mengambil ghanimah dan juga tidak menawan musuh-musuh yang ada. Dan kemudian perkara yang ketiga itu adalah dianggap kafirnya Ali karena Ali bin Abi Thalib itu tidak mencantumkan kalimat Amirul Mukminin di dalam janji perjanjian perdamaian dengan Muawiyah tersebut. Jadi begitu gampangnya. Ibnu Abbas kemudian menjawab satu persatu apa yang dikatakan oleh Khawarij tersebut. Yang pertama Ali bin Abi Thalib mengatakan, salah satunya diambil di dalam surah An-Nisa itu ayat 35 itu, yang diambil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di An-Nisa 35 itu perkara rumah tangga, perkara wanita, perkara perempuan. Di situ ada kalimat fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Masing-masing dari keluarga perempuan, masing-masing daripada keluarga laki-laki ini ada hakaman-hakaman, ada mediator untuk mendiskusikan bagaimana nanti ada islah. Di situ ada kalimat iyurida islahan itu. Masya Allah. Ini kan artinya pada posisinya ini hakaman dari pengantin laki-laki atau keluarga laki-laki, ini ada hakaman dari keluarga perempuan. Mereka kemudian bermediasi dan kemudian diambil keputusan. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kalau di dalam masalah rumah tangga saja, kalau di dalam masalah perempuan saja Allah membolehkan ada mediasi, ada semacam itu, tentu kalau berkenaan dengan darahnya kaum muslimin, berkenaan dengan masalah darahnya kaum muslimin seluruh umat di sini, tentu akan lebih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya tahkim itu. Khawarij gak bisa jawab apa-apa. Kemudian Ibnu Abbas menjawab poin yang nomor 2. Ya, poin yang nomor 2. Ibnu Abbas tanya kepada Khawarij, istri-istri Nabi itu sebagai ibu-ibunya kaum muslimin atau bukan? Khawarij bilang iya, bahwa istri-istrinya Nabi itu adalah ummahatuhum, ibu-ibu, ibunda daripada kaum muslimin. Ibnu Abbas bilang, bagaimana kalau umpamanya kita menghalalkan darah daripada ibundanya kaum muslimin, itu apakah tidak keluar dari kaidah-kaidah syariat? Kalau umpamanya ibu Aisyah sebagai ibunda kaum muslimin itu kemudian ditawan, apakah ini tidak keluar dari kaidah-kaidah syariat? Kepinginnya Khawarij itu ibu Aisyah itu ya dibunuh atau ditawan. Masya Allah. Begitu mudahnya mereka mengatakan semacam itu, dan mereka tidak bisa menjawab. Dan kemudian perkara yang ketiga, karena Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin,
Ibnu Abbas bilang dulu pas ketika terjadi ya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mengatakan, aku tidak tahu kalau kamu seorang nabi. Kalau kamu seorang nabi, tentu akan aku perangi, tidak akan saya perangi. Hapus itu nama Rasulullah di situ. Kebetulan yang menulis di situ itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka di situ ditulis Muhammad bin Abdillah, bukan mengatakan Muhammad Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Kalau umpamanya sekarang Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin di situ, itu berarti kan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah kamu berani, kata Ibnu Abbas, mengkafirkan Rasulullah yang meletakkan kata Rasulullah itu pada perjanjian damai itu? Khawarij pun juga tidak bisa menjawab. Dan di sini kemudian di dalam sejarah banyak orang-orang Khawarij yang taubat, ada yang menyebut 2000 atau 3000 orang Khawarij yang kemudian taubat dan kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu firqah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita amati, begitu dangkalnya orang Khawarij itu memahami syariat Islam, tekstualis. Ya, tadi kalau saya katakan hanya ketika yang namanya Ibnu Abbas itu memakai baju yang bagus, itu saja sudah dianggap orang yang munkar, sudah dianggap sebagai orang yang bid'ah, hanya gara-gara memakai baju yang menurut mereka itu tidak sesuai. Padahal apa yang dipahami oleh orang Khawarij itu jauh daripada kebenaran. Nanti akan ada muncul orang-orang semacam Khawarij semacam ini. Maka disebutkan oleh Rasulullah dengan sufahaul ahlam. Jadi jahilnya mereka di dalam memahami syariat itu, tekstualis, begitu gampangnya menyimpulkan sesuatu padahal itu tidak dibenarkan oleh syariat yang benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita paham juga nanti itu ada namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini kan cikal bakal daripada Khawarij. Kita kenal juga yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Kita kenal kan Ibnu Muljam atau Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah orang yang ahli Al-Quran. Ibnu Muljam ini adalah orang yang fasih membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Muljam ini difasilitasi untuk mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Bahkan rumahnya diluaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengajar Al-Quran kepada orang-orang sahabat-sahabat dan mengajar Al-Quran kepada orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Itu Ibnu Al-Muljam. Tapi dia inilah, Ibnu Muljam inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Pas ketika Ali bin Abi Thalib ini sedang mengimami sholat subuh, Ibnu Muljam yang tadi guru Al-Quran, Ibnu Muljam tadi yang hafal Al-Quran, Ibnu Muljam yang mengajarkan Al-Quran, dia membunuh Ali bin Abi Thalib, menikam dari belakang, membunuh karena dianggap Ali ini sudah kafir. Inilah pentingnya yang namanya sihatul fahmi. Jadi karunia yang terbesar yang kedua setelah Islam itu adalah sihatul fahmi, sehatnya pemahaman, benarnya pemahaman. Kadangkala kita itu sudah merasa bahwa kita ini memang sudah paling benar, kita sudah merasa ilmu kita itu sudah benar, padahal ketika sudah dikaji lebih ulang padahal pemahaman kita itu tidak benar belas. Tapi kita sudah merasa bahwa ilmu kita sudah tinggi, kita sudah merasa bahwa pemahaman kita sudah benar, dan kita kemudian ketika tidak dipondasikan dengan akhlak yang baik, kita akan menjadi orang khawarij gaya baru, menganggap selain dirinya, selain kelompoknya itu tidak benar, menganggap selain dirinya itu ahlul bid'ah semua, dan seolah-olah surga itu dikapling sendiri. Masya Allah, itulah khawarij. Akan muncul bibit-bibit khawarij model begitu itu. Saya katakan, Nabi bilang, wa idza laqitum faqatiluhum. Kalau kalian ketemu dengan mereka, perangi mereka, orang-orang model semacam itu. Itu tidak benar.
Maka sihatul fahmi itu kayak apa? Begini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita runtut yang namanya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu Masya Allah luar biasa. Tidak cukup satu guru yang didatangi oleh Al-Bukhari. Tidak hanya cukup satu guru. Dalam riwayat yang namanya Imam Al-Bukhari itu mendatangi kurang lebih 1000 orang. Mendatangi 1000 orang. Kalau dalam bahasa keren kita itu ada second opini. Betul-betul mengkaji Al-Quran, betul-betul mengkaji sunnah itu secara komprehensif. Kalau kita amati tadi, Khawarij ini dia bisa memunculkan paham semacam itu karena pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wong gara-gara pakaian saja dia bisa mentahdir Ibnu Abbas kok. Orang sekarang juga begitu, banyak muncul-muncul semacam itu. Saya sepakat kalau Rasulullah mengatakan kalau ketemu dengan mereka maka perangi mereka. Kalau memang kita tidak perang secara fisik, perangi secara opini mereka itu. Kalau mereka punya dalil, kita dalili mereka itu untuk kembalikan kepada pemahaman Rasulullah SAW, pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Jangan buru-buru untuk menjustifikasi, jangan buru-buru kemudian mengambil kesimpulan. Mohon maaf sekali lagi, kalau yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kan sufahaul ahlam, dibodoh-bodohkan oleh Rasulullah SAW. Kadangkala mentahdir orang, menganggap orang lain yang berbeda dengan dirinya itu tidak benar. Wong dia itu loh baca Al-Quran saja tidak fasih. Wong dia itu loh bahasa Arab aja tidak ngerti. Wong dia itu loh berapa sunnah yang dihafal juga tidak. Tapi kenapa ikut-ikutan dengan gurunya, sementara gurunya juga semacam itu? Nanti akan muncul firqah semacam itu, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ayolah kita belajar dengan baik. Maka sihatul fahmi, saya ulang, sihatul fahmi ini menjadi karunia yang terbesar. Imam Al-Bukhari saya katakan tadi dalam riwayat di dalam Tabaqat itu setidak-tidaknya ada 1000 orang. 1000 orang datang ke sana. Saya teringat dengan salah satu hadis, ada Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, jenengan buka di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah. Kitab Sahih Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Abdul Wahid ibni Salam Al-Bali. Jabir ibni Abdillah itu mendengar ada seseorang sahabat yang mendengar sabda dari Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia apa? Dia membeli seekor onta. Dia membeli seekor onta. Dengan membeli seekor unta itu kemudian dia mengadakan perjalanan kurang lebih 1 bulan. Kalau pada masa itu memang ya semacam itu ya, tidak ada kereta, tidak ada pesawat terbang seperti kita. Dia membeli seekor unta dan kemudian dia melaksanakan perjalanan kurang lebih 1 bulan, dan dia mendatangi orang tadi itu yang mendengar sabdanya langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia pengen tabayun apa benar atau tidak. Dia datang ke sana. Pas ketika ketemu berpelukan kedua orang ini, dan kemudian Jabir bin Abdillah mengatakan, saya mendengar kalau kamu mendengar sabda dari Rasulullah SAW. Apa kira-kira itu? Akhirnya oleh orang ini disebutkan, ini loh sabdanya Nabi begini, 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 begini. Itu sahabat Nabi mengadakan perjalanan kurang lebih 1 bulan di dalam rangka untuk mendapatkan hadis Nabi Muhammad, untuk mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita ini kadangkala menganggap pematerinya tidak cocok, itu saja sudah langsung ditahdir. Ini pemahaman subhat, ini apa-apaan. Belum kita kaji sampai mendalam, belum kita sudah mengatakan subhat. Belum kita kaji sampai mendalam bagaimana qawaidul fikihnya, bagaimana istimbatul ahkamnya, bagaimana ijtihadnya, belum kita sudah mengatakan bid'ah, kafir, dan akhirnya tidak mau bermajelis di situ. Masya Allah, ini pemikiran dari mana? Dan ini didapatkan dari mana? Saya khawatir itu merupakan bibit-bibit khawarij yang mulai muncul di dalam otak kita.
Karena tadi saya katakan orang Khawarij itu bibitnya adalah begitu gampangnya menjustifikasi orang. Padahal dengan minimnya keilmuan yang dia punya, ilmunya minim sekali, tapi begitu gampangnya menjustifikasi orang. Berapa kitab yang sudah kita baca, berapa sunnah yang sudah kita hafal, berapa kitab tafsir yang sudah kita baca, berapa kitab-kitab fikih yang sudah kita baca. Dengan entengnya kita kemudian, wah ini syubhat, ini bid'ah, ini kafir. Sementara kita tidak pernah duduk bermajelis dengan orang yang kita tahdir, duduk bermajelis dengan orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, kemudian kita bertabayun, ini istimbatnya kayak begini. Itulah kemudian para jamaah, mengapa saya katakan berulang-ulang, sehatnya, benarnya pemahaman itu karunia yang sangat besar. Jangan-jangan kita ini termasuk kelompok yang 72 yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlun nar, yang masuk di dalam neraka. Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4 itu nanti akan muncul di situ. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kita hafal ayat itu kan. Amilatun nasibah itu orang yang Masya Allah memakai, orang yang betul-betul beramal ibadah rekodoyo tenanan sungguh-sungguh. Tapi apa kemudian? Tasla naron hamiyah. Mereka malah justru masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pas ketika mendatangi orang Khawarij itu, Ibnu Abbas bilang begini, saya itu belum pernah menemukan kaum seperti mereka. Ibnu Abbas mengatakan begitu. Mereka itu wajahnya pucat-pucat karena malam harinya mereka itu melek, tidak tidur untuk beribadah kepada Allah. Di mukanya ada garis-garis hitam karena mereka banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahinya penuh daripada tanda-tanda mereka sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka, lutut mereka, kata Ibnu Abbas, tebal seperti tebalnya unta, saking banyaknya mereka itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu hafal Al-Qur'an. Coba amati di sini. Ini betul yang dikatakan oleh Rasulullah. Nanti umat yang firqah yang ini saya katakan tadi itu, kalau ibadah kita dibandingkan dengan ibadah mereka, kita tidak ada apa-apanya. Yang disebut oleh Rasulullah sebagai anjing-anjing neraka itu, mereka hafal Al-Qur'an, mereka paham Al-Quran dalam pemahaman mereka, dahi-dahi mereka penuh tanda sujud, lutut mereka, tangan mereka tebal seperti unta karena banyaknya sujud, kemudian wajah mereka itu pucat karena banyak tidak tidur untuk beribadah kepada Allah. Di garis wajahnya ada garis-garis hitam karena banyaknya nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bayangkan ini. Tapi kata Nabi, mereka itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ibadahnya begitu luar biasa. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Nabi, ya, itu mereka masuk dalam neraka. Mereka itu keluar dari Islam seperti halnya anak panah itu meluncur dari busurnya. Yamraquna minas sahm, yamraquna minad din kama yamraqu as-sahmu itu. Masya Allah. Itu tadi saya katakan Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4. Banyak ada orang-orang yang rekodoyo tenanan sungguh-sungguh, mereka mengamalkan suatu amalan ibadah, tapi Allah mengatakan tasla naron hamiyah, malah mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada dua karunia yang terbesar yang sudah sebut: Islam, pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, karunia yang terbesar di dalam diri kita itu adalah husnul qasdi. Husnul qasdi. Husnun itu baik, qasdi itu adalah irodah, semacam kehendak, semacam niat. Ada orang Islam, dia pemahamannya sudah benar, dia Islam yang baik, pemahamannya benar, tapi mohon maaf, seringkali tujuan kenapa dia berdakwah, tujuan kenapa dia taklim, tujuan kenapa dia belajar, tujuan dia berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala itu
niatnya tidak benar. Saya contohkan pada masa itu ada seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu kita pahamlah jarak Madinah ke Mekah itu kayak begitu, antropologinya kayak begitu, medannya kayak begitu. Orang ini Islam, pemahamannya sudah benar, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ini pas ketika hijrah itu niatnya sudah tidak benar. Dia itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena hanya ingin mendapatkan seorang wanita namanya Ummu Qais. Dia mendapatkan seorang wanita namanya Ummu Qais. Maka dia ini kemudian dijuluki oleh sahabat yang lain, Muhajiru Ummi Qais. Dia orang yang hijrah karena ingin mendapatkan perempuan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita kemudian duduk untuk bertaklim, ngaji semacam ini, tujuan kita apa? Nanti digambarkan oleh Rasulullah, ada orang yang ngaji, yang taklim itu niatnya hanya untuk mendebat orang lain. Di situ ada riwayat liyubahiya bihil ulama, akan muncul orang-orang yang tebar pesona. Iki lo aku wis ngaji, pemahamanku ngene iki, pemahamanmu piye? Niatnya ngaji hanya untuk mendebati orang saja. Niatnya ngaji hanya untuk menghajar orang-orang yang berbeda pendapat saja dengan dia. Tebar pesona terus. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan liyubahya bila ulama. Orang model begini ini kata Nabi Muhammad itu, dia tidak akan mendapatkan lam yajid rihal jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga sama sekali. Tidak akan mendapatkan baunya surga sama sekali. Maka kita beribadah, kita bertaklim, kita berjihad dan macam-macam harus ada qasdu, ada husnul qasdi. Itu kalau kita sudah mampu menata niat kita, sudah mampu menata cita-cita kita dengan benar, ini begini niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu berarti sudah ada muncul karunia yang begitu besar. Jadi cukup saya sampaikan, ditawak nunggu sampai jam 7 ya, sudah setengah jam saya bilang. Setidak-tidaknya ada 3. Mudah-mudahan ini ada pada diri kita semua. Kita sudah memeluk Islam, alhamdulillah. Pertahankan Islam itu dengan baik sampai kita mati, kita tetap Islam. Itu karunia yang terbesar. Kemudian karunia yang kedua adalah sihatul fahmi. Sihatul fahmi itu adalah pemahaman yang benar. Kita harus betul-betul berupaya untuk mencari, berikhtiar mengambil pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengikuti thariqahnya para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian yang ketiga, karunia yang terbesar itu adalah husnul qasdi. Bagaimana bagusnya niat kita, ya, bagusnya niat kita, bagusnya tujuan kita. Kalau 3 ini sudah ada pada diri kita, insyaallah mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keislaman sampai nanti kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, mereka adalah ahli Al-Qur'an, mereka adalah ahli Islam, mereka adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Keturunan-keturunan kita, anak-anak kita dalam punya pemahaman yang benar di dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan usia kita, umur kita diistiqomahkan di dalam kebaikan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negara kita NKRI tercinta ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.